Selamat bertemu kembali siswa-siswi sekalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kegiatan pembelajaran kita dalam suasana yang berbeda karena kita pembelajaran melalui daring. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi tentang teks novel. Dalam pembelajaran ini, berdasarkan kompetensi dasar, ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yakni yang pertama, mengidentifikasi teks novel dengan memahami pengertian, ciri, dan jenis novel. Dan yang kedua, menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Baik, pada bagian pertama, kita melihat mengidentifikasi teks novel dengan memahami pengertian, ciri, dan jenis novel. Yang pertama kita mau lihat tentang definisi atau pengertian novel. Kata novel sendiri atau novel sendiri pada pertemuan sebelumnya sudah pernah saya singgung apa yang dimaksud dengan novel, dan saya yakin kata novel ini tidak asing di telinga kalian. Kalian sudah pernah membaca novel, entah jenis novel apa saja. Baik, sekedar mengingat kembali definisi atau pengertian tentang novel, mari kita lihat bersama. Novel adalah sebuah karya prosa fiksi berbentuk naratif. Naratif artinya cerita. Umumnya, sebuah novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut pengertian novel menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Novel merupakan karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan banyak menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Dari definisi tersebut, kalian bisa menggunakan beberapa kata kunci ini untuk mendefinisikan menggunakan bahasa kalian sendiri. Kata kuncinya, karangan prosa fiksi, kisah kehidupan para tokoh, dan sifat atau karakter dari tokoh tertentu. Yang berikut, bagian yang kedua yaitu ciri-ciri novel. Novel memiliki beberapa ciri, di antaranya yang pertama, memiliki lebih dari satu alur dan berkembang. Hal ini dimaksudkan bahwa novel akan menjadi cerita yang menarik, sebuah cerita yang menarik, jika dia memiliki lebih dari satu alur. Ada alur maju ataupun alur mundur. Dan disebut memiliki alur yang berkembang. Cerita akan lebih menarik bila alur yang ada dalam sebuah novel itu ada beberapa. Ciri yang berikut atau yang kedua, novel memiliki lebih dari satu tokoh dan banyak karakter. Dalam sebuah novel, sesuai dengan definisinya, bahwa novel itu memiliki banyak tokoh, yang mana setiap tokoh memiliki permasalahannya masing-masing. Tentu saja, dengan sendirinya karena banyak tokoh atau pelakunya, maka karakter atau watak, sifat yang dimunculkan pun banyak. Yang ketiga, tema lebih beragam atau kompleks. Mengapa? Karena novel menceritakan berbagai macam kisah kehidupan. Banyak hal yang diungkapkan melalui tulisan ini. Maka secara otomatis, lebih banyak tema yang diangkat untuk menjadi sebuah novel. Ciri yang berikut, latar yang berkembang atau bergerak.
Latar cerita tentang kehidupan atau kisah-kisah dalam cerita tentu tidak terbatas hanya pada satu tempat, satu situasi, atau satu waktu saja. Bagaimana sebuah cerita bisa menarik jika dia hanya terpusat atau cerita tersebut hanya berpusat pada satu tempat atau satu situasi atau satu waktu saja. Yang berikut, ciri yang terakhir perubahan nasib tokoh. Karena novel memiliki banyak tokoh dan setiap tokoh memiliki atau mempunyai masalah-masalah tersendiri, banyak permasalahan yang dihadapi. Perubahan nasib tokoh, contoh, tokoh si A dalam cerita awal karakternya seperti ini. Lalu di bagian akhir atau ending dari cerita, perubahan nasib yang dimaksudkan itu misalnya seorang tokoh dia bisa berubah misalnya berumah tangga, berkeluarga, atau bahkan tokoh tersebut mati, ending dari cerita tersebut atau akhir dari cerita tersebut. Yang berikut kita lihat jenis novel. Jenis novel berdasarkan isi dan tokoh yang pertama, dan yang kedua berdasarkan genre atau jenis karya sastra. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama, jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. Berdasarkan isi dan tokoh, novel dibedakan atas empat jenis. Yang pertama, teen lead, merupakan novel yang berkisah tentang remaja belasan tahun. Contoh novelnya Dealova. Dealova terbit tahun 2006. Contoh novel teen lead yang berikut, Me vs. High Sierra. Itu terbit tahun 2005. Jenis novel berdasarkan isi dan tokoh yang kedua adalah chick lit. Merupakan novel yang menceritakan para wanita di atas remaja dengan segala permasalahan kehidupannya. Contoh novel chick lit misalnya Lempar Batu Sembunyi Hati. Novel ini terbit tahun 2016. Yang kedua, contoh novel chick lit yang kedua, Mrs. Jutek. Ini terbit tahun 2004. Yang ketiga, jenis novel berdasarkan isi dan tokoh yang ketiga adalah novel dewasa. Novel dewasa merupakan novel yang ditujukan kepada orang-orang dewasa. Biasanya di bagian awal novel itu sudah ditulis bahwa yang layak membaca novel ini adalah anak yang usianya dari sekian tahun. Kenapa? Karena novel dewasa isinya ditujukan atau biasanya cerita dalam novel ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang dewasa. Dan yang terakhir, berdasarkan isi dan tokoh, jenis novel yang keempat adalah song lead. Song lead merupakan novel yang ditulis berdasarkan inspirasi dari lagu-lagu yang sedang berkembang, atau istilah lainnya sedang tren atau sedang populer di masanya. Contoh novel song lead yang pertama, Lelaki Buaya Darat. Novel ini terbit tahun 2007. Yang berikut, Ruang Rindu. Novel ini terbit tahun 2014. Yang berikut, berdasarkan genre atau jenis sastra. Yang tadi ada 4 itu berdasarkan isi dan tokoh. Yang berikut berdasarkan genre atau jenis sastra.
itu novel dibedakan atas beberapa jenis. Yang pertama, novel romantis. Novel romantis merupakan novel yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan kisah percintaan. Contoh novel romantis, Ayat-Ayat Cinta atau Dilan. Dia adalah Dilan tahun 1990. Jenis novel yang kedua adalah novel misteri. Merupakan novel yang berisi kisah-kisah misteri yang membuat orang-orang penasaran karena penuh dengan teka-teki. Contoh novel misteri, Sudut Mati. Itu terbit tahun 2015. Yang kedua, Tiga Sandera Terakhir. Ini terbit tahun 2015. Jenis novel berdasarkan genre yang berikut adalah novel komedi. Dari katanya ini kita sudah tahu kata komedi sendiri merupakan novel yang penuh dengan humor dan canda tawa. Contoh novel komedi, Ubur-ubur lembur. Ini karya Raditya Dika yang terbit tahun 2018. Yang berikut, novel horor. Itu novel yang ceritanya menegangkan atau menyeramkan. Contoh novel, Dendam Arwah Jumat Kliwon. Itu terbit tahun 2008. Lalu Surat dari Kematian, terbit tahun 2018. Yang berikut, novel inspiratif. Ini merupakan novel yang bisa menginspirasi kita atau bisa memberi kita ide atau gagasan untuk melakukan sesuatu. Contoh novelnya Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, terbit tahun 2005. Sepatu Dahlan, karya Dahlan Iskandar. Baik, kita sudah lihat tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengidentifikasi novel berdasarkan pengertian atau definisi, ciri, dan jenis. Kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menafsir pandangan penulis atau pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Baik, dalam tujuan pembelajaran ini, kita mau melihat pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel? Ini maksudnya penggambaran atau penafsiran oleh pengarang mengenai objek atau kisah atau pengalaman atau informasi maupun ide dan imajinasi dalam karya sastra. Lalu apa yang dimaksud dengan pandangan pengarang? Tadi sudah dijelaskan pandangan pengarang yaitu penggambaran atau penafsiran pengarang terhadap objek atau kisah dalam karya sastra yang membekas dalam hati pengarang. Kita tahu bahwa novel menceritakan kisah-kisah kehidupan tokoh-tokoh yang berperan dalam novel. Yang berikut, bagaimana cara mengetahui pandangan pengarang? Ada beberapa cara agar kita bisa mengetahui pandangan seorang pengarang dalam sebuah novel. Yang pertama, membaca keseluruhan isi novel.
kita tidak mungkin atau tidak bisa mengetahui apa yang dimaksudkan atau kita tidak bisa menafsir pandangan pengarang jika kita tidak membaca novel itu atau kita hanya membaca setengah-setengah novel tersebut. Kita akan kesulitan mengetahui pandangan atau menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel tersebut. Cara yang kedua, mendiskusikan isi novel untuk memperdalam pemahaman novel. Ketika kita ingin mengetahui pandangan pengarang, kita harus mendiskusikan dengan orang-orang yang paham tentang novel atau yang sudah pernah membaca novel yang akan kita bahas. Yang berikut, membaca atau menonton biografi pengarang. Ini maksudnya agar kita bisa mengetahui latar belakang, misalnya latar belakang kehidupan sosial pengarang, latar belakang kehidupan budaya pengarang, atau pendidikan, bagaimana latar belakang kehidupan ekonomi, apa yang digemari oleh pengarang tersebut. Itu kita bisa mengetahuinya dengan membaca atau menonton biografi pengarang. Dan yang berikut, mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Sudah pernah disinggung bahwa pengarang menulis atau bercerita dalam novel sebagian besar berangkat dari pengalaman yang dialaminya. Entah itu dialami langsung ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi baik, pada pembahasan ini kita sudah melihat bagaimana cara mengetahui pandangan pengarang, menafsir pandangan pengarang, dan mengetahui jenis novel, ciri novel, dan definisi novel. Maka untuk pertemuan kita pada kali ini sampai di sini. Sebagai bahan evaluasi penilaian saya terhadap materi yang sudah diberikan, maka ada beberapa pertanyaan yang akan Anda jawab dalam bagian tugas untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.